Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Yustina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Muhammad Tanglandung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dimana kali ini adalah saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Dimana hari ini adalah tahap pra-observasi bersama Ibu Desi Rahmaniah dari SDN 1 Muhammad Tanglandung, mengajar di kelas berapa, Ibu? Kelas 4. Ya. Nah, jadi kita hari ini akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya, dalam penerapan aksi nyata di modul 2.3 dengan rekan sejawat, yaitu bersama Ibu Desi. Di mana supervisi ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi ya Bu ya. Dan untuk persiapan awal untuk Ibu Desi sebelum nantinya melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, dimana nantinya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, memberikan pertanyaan kepada Ibu Desi. Baik, langsung saja ya Bu ya. Iya, silakan. Are you ready? Ready? Iya. Nah, jadi ini saya mau tanya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa? Karena ini kelas 4 semester 1 dan fasenya adalah fase B, di mana nanti adalah tujuan pembelajaran yang saya harapkan yang dapat dicapai oleh peserta didik saya, yaitu yang pertama yaitu murid mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua yaitu murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga yaitu murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Untuk materinya, materi apa tadi Bu? Bagian-bagian tumbuhan. Oh ya, bagian-bagian tumbuhan. Nah, jadi selanjutnya nih pertanyaannya, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan atau yang ingin Ibu capai? Baik itu misalnya pengetahuan kah atau keterampilan? Yang pertama pasti dalam bidang pengetahuan, karena di sini adalah kita menginginkan nih murid atau peserta didik kita mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar, di mana di situ itu adalah kita mengasah kemampuan peserta didik. Berarti lebih fokus ke pengetahuan ya Bu ya. Baik, selanjutnya untuk strategi nih Bu, strategi apa yang akan dilakukan Ibu Desi pada saat proses pembelajaran nantinya? Strategi yang saya terapkan yaitu yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik kita dengan cara menyediakan sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang auditory, yaitu berdiferensiasi. Ya, berarti yang strategi yang Ibu terapkan nanti itu lebih ke fokus ke pembelajaran diferensiasi. Untuk media nih Bu, apakah ada media yang akan Ibu Desi gunakan pada saat proses pembelajaran nantinya? Di media yang saya gunakan yang pasti buku siswa. Nah, di mana karena di sekolah kita memiliki Chromebook, nah saya manfaatkan juga untuk menambah bahan ajar yang bisa didapatkan dari internet. Jadi buku, terus ada prasarananya juga menggunakan Chromebook ya. Jadi untuk penilaiannya bagaimana Bu? Penilaiannya di sini ada penilaian tertulis, ada yang secara sumatif, sumatif. Baik, ini sudah jelas deh kayaknya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya, yang terakhir. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini akan dilaksanakan? Rencana akan dilaksanakannya hari Kamis. Hari Kamis? Iya. Berarti secepatnya Bu ya. Besok hari Kamis kita langsung go observasi. Baik. Ya, saya berharap semoga nantinya di hari Kamis nanti kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu bisa semaksimal mungkin dilakukan sesuai apa yang sudah Ibu rencanakan. Kemudian
sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strateginya juga lebih ke teknologi ya Bu ya. Ya, jadi semoga saya juga berharap bisa poin-poin langkah-langkah itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nanti kita bertemu di observasi selanjutnya Hari Kamis. ya. Baik, terima kasih. Sekian pra-observasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk mau dipilih. Aman. Apa? Ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba berbiar tengok samping ke samping, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Ini yaitu pembelajaran IPA. Ya, kita akan membahas lagi tentang bagian tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Tujuannya supaya kalian mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Dan selanjutnya, ini apa nih? Tumbuhan. Ini gambarnya ada apa aja? Iya, ada buahnya ada? Wah, ini belum belum ada. Coba kalian masuk ke classroom. Sudah. Nah, di situ ada materi IPA. Tumbuhan, sumber, kehidupan. Nah, setelah kalian melihat video tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan LKPD sesuai kelompoknya masing-masing lah. Oke, kelompok 1 gunting. Kelompok 2 teman yang lain lah. Nah, bila sudah tahu dapat jawabannya, silakan berikan tanda yang mana biasanya bunga, fungsinya apa. Buat Pian juga malah lihat video, silakan tulis fungsinya. Ini ada dari fungsi bunga. Apakah kamu tahu bagian-bagian tumbuhan? Tahu. Apa aja? Karbon, fossil, Perkenalkan, nama saya Milian Mara. Saya ingin mewawancarai Sipa. Iya. Saya ingin menanyakan apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa saja bagian tumbuhan? Akar, batang, daun, gambang. Belum mati, Bu.
Yuk. Lombok juara 3, Lima juara 2, sampai juara 1. Siapa Sapi, itu sapi. Oh, sapi itu. Karena kalian sudah mengisi evaluasi dari Ibu dan hasilnya sangat luar biasa. Dan rapikan bukunya. Ketua timnya mengumpulkan LKP-nya langsung ke Ibu. Akhiri pelajaran kita, tapi sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran lokal, bergotong royong sendiri, kreatif dan bermakna kritis. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Alhamdulillah kalian sudah dapat menyebutkan bagian tumbuhan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Justina, calon guru penggerak angkatan 10, dan sekarang saya ditemani dengan Ibu PP Imalia Sapitri, kemudian ditemani oleh Ibu Desi Ramania, guru kelas 4, dan yang saya observasi. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan observasi dan observasi bersama Ibu Desi. Kemarin itu observasinya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus. Jadi di pasca observasi ini adalah untuk kita melakukan refleksi, kemudian mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya tanyakan kepada Ibu Desi. Bagaimana Ibu Desi? Sudah siap? Siap. Baik, ini langsung pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu Desi setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan diobservasi saya? Alhamdulillah, selama masa observasi berjalan dengan lancar dan senang. Bisa ada yang mau observasi nih, jadi kita dapat tahu apa kendala dan apa masalah yang ada saat pembelajaran.
alhamdulillah berjalan lancar. Ya. Ibu Desi juga sudah sering Bu ya diobservasi, apalagi diobservasi Bapak Kepala, jadi ibaratnya tuh tidak terlalu tegang lagi diobservasi saya. Alhamdulillah hal sudah berjalan dengan baik. Ibu, bisakah Ibu Desi ceritakan bagaimana terus pembelajaran sudah Ibu terapkan, apakah sudah tercapai ataukah ada sesuatu yang mungkin yang tidak sesuai harapan gitu, bisa diceritakan Ibu? Awal sebelum observasi kan kita menyiapkan betul menyusun rencana pembelajaran nih. Di sana ada tujuan pembelajaran yang kita harapkan adalah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan saat masa observasi kemarin, alhamdulillah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Di mana peserta didik mampu menerapkan atau mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Nah, di situ pada murid juga mampu nih mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan situ alhamdulillah sekali apa tujuan pembelajaran yang pada RPP yang kita buat itu tercapai. Dan situ adalah akhirnya reward untuk guru itu di situ, dimana rencana dan sesuai dengan harapan. Ya, berarti sesuai apa yang sudah direncanakan dan sesuai sudah yang diharapkan. Ya, sudah sesuai yang diharapkan. Baik Ibu Desi, boleh saya bacakan hasil dari observasi kemarin. Ada beberapa catatan yang saya tulis. Baik untuk aspek dan strategi pengembangan untuk tujuan pembelajaran, saya lihat tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan dengan baik kepada siswa. Kemudian pada metode diskusi kelompok yang sudah direncanakan juga diskusi kelompoknya berjalan dengan baik. Hanya saja saya lihat pada saat pembagian kelompok siswa masih ada yang kurang terima dengan teman sekelompoknya. Terus untuk keaktifan siswa, saya lihat siswa sangat aktif semua dan juga antusias sekali pada saat proses pembelajaran. Untuk konten yang Ibu berikan sesuai minat siswa itu terlihat di mana dalam proses pembelajaran anak terlihat sangat senang dengan kelompoknya masing-masing, itu dengan menggunakan Chromebook gitu ya. Jadi ada catatan tambahan nih untuk Ibu, di mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah terlihat sekali, yaitu ada diferensiasi proses, konten, dan produk juga ada, sehingga terlihat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan, terus juga sesuai kebutuhan murid, dan juga terlihat sekali adanya pemanfaatan teknologi seperti kuisis, kemudian penggunaan Chromebook. Itu sangat meningkatkan motivasi siswa Bu ya, dan semangat siswa gitu. Jadi untuk catatannya kalau menurut saya sudah baik nih, tapi mungkin ada lagi yang Ibu sampaikan terkait tentang keberhasilan pada area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin. Gimana menurut Ibu Desi? Oh, di mana kami ya sebagai pendidik itu mengembangkan kemampuan pengetahuan peserta didik, yaitu mengasah lagi kemampuannya, yaitu dan kreatifannya, keaktifannya, dan disitulah kami menerapkan. Bagaimana sudah sesuai harapan? Alhamdulillah, sebenarnya dari yang dilihat waktu observasi kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan, di mana model metode pembelajarannya dan keaktifan peserta didiknya sudah sesuai yang direncanakan dalam pikiran. Ya, diskusinya berjalan dengan lancar, di mana mereka mendapatkan solusi dengan jadi untuk arah pengembangannya sudah dengan baik, tercapai juga. Dan kalau kendala bagaimana Bu Desi? Apakah sesuai dengan yang saya tadi atau ada nih? Ya, sangat benar sekali kata Bunik tadi, yaitu kendalanya ketika pembagian kelompok, di mana anak masih pilih-pilih saat dalam pembagian kelompok. Nah, di situ karena mereka pilih-pilih karena mungkin kebiasaan ketika bermain, bermainnya dengan si A aja, jadi mereka ingin
kalau pembagian kelompok itu bersama si A aja terus, atau ketika pembelajaran berlangsung atau apa inginnya dengan si A. Bestie, Iya, bestie. maklum anak-anak. Jadi dia maunya mau teman dengan si A ya si Iya. A, dan padahal kita maunya sesuai Iya. dengan murid, mengelompokkan ya sesuai apa yang ya baik. Untuk kendala tadi kan, kira-kira mengapa kok jadi hal tersebut bisa terjadi kalau menurut Ibu Desi? Ya mungkin kan kebiasaan saat di luar pembelajaran itu terbawa-bawa ketika ke dalam proses pembelajaran, yang mana mereka inginnya dengan si A atau ada masalah dengan si B atau apa ya, mereka tuh masih pilih-pilih. Nah disitulah mungkin terbawanya ketika dalam proses pembelajaran. Jadi dari kendala tersebut juga mempengaruhi pada saat Proses pembelajaran. Jadi kalau dari yang Ibu sebutkan tadi kan sudah ada kendala dan hal itu bisa terjadi. Kalau menurut Bu Desi nih, solusi yang dapat kita terapkan agar hal tersebut tidak terjadi bagaimana? Mungkin saat ini yang sudah setelah diskusi dengan rekan sejawat atau apa kan bisa dengan cara makanya dengan games di mana mereka berhak memilih teman kelompoknya sesuai yang mereka inginkan, supaya di situ jadi motivasi ketika pembelajaran mereka semangat. Oh mereka nih sudah dengan teman yang mereka inginkan dalam kelompok. Kalau apakah ada solusi lain menurut Ibu Desi, misalnya ada misalnya tempat dibuka atau bagaimana? Ya mungkin nanti di posisi tempat duduk itu mungkin sudah diposisikan secara berkelompok, bisa juga itu supaya mereka tidak bisa memilih lagi teman yang mereka. Jadi dong bisa dengan mainan ya, posisi tempat duduk. Betul sekali menurut Ibu Desi tadi. Jadi dari solusi-solusi yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu nih kapan Ibu akan melakukan atau merealisasikan rencana Ibu Desi? Pastinya sesegera mungkin, yang mana kalanya ketika kita merasa ada yang kendalanya di sana dan ada kesalahan di sana, kalau tidak langsung diperbaiki maka akan berlanjut. Jadi sesegera mungkin akan Ibu lakukan lagi untuk pembelajaran ya, supaya jadi motivasi peserta didik, supaya mereka aktif, jangan cemberut ketika kelompoknya tidak diinginkan. Karena kalau suasana berubah tuh kayaknya gurunya jadi kenapa sekali Bu. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksana dengan sebaik mungkin sesuai yang kita harapkan. Nanti bisa kalau sudah Ibu Desi laksanakan bisa nanti berbagi lagi kepada saya, mungkin saya juga bisa terinspirasi dengan Ibu, bisa menerapkannya juga di kelas saya nantinya. Sama-sama belajar. Dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan Bu selama masa observasi? Selama masa observasi yang saya dapatkan yaitu dimana saya bisa meminta pendapat atau minta pesan atau kritikan dari teman rekan sejawat nih yang melihat saya ketika saya melakukan pembelajaran. Kalau kita melakukan pembelajaran sendiri nih, kita tidak tahu di mana kekurangan kita, di mana kendala kita, dan kalau rekan sejawat kita melihat secara langsung, oh kita bisa, oh tadi kurangnya di mana ya, gitu. Jadi ada kita bisa minta solusi, minta kritikan, oh nanti gimana mendapatkan ide ya. Kalau yang berikutnya nanti supaya kayak seperti kelompok tadi, nanti solusinya bisa bertukar pikiran, diskusi juga. Jadi menurut Ibu sangat berguna sekali, bermanfaat sekali. Kalau tidak melihat secara langsung kan buatnya teman rekan sejawat memberikan solusi pun bingung apa
gimana solusinya apa gitu. Kalau melihat secara langsung mereka bisa langsung memberikan pendapat dan memberikan solusi. Jadi, baik, terima kasih banyak Ibu Desi atas jawaban-jawaban tadi selama kita pasca observasi kali ini. Jadi semoga apa yang direncanakan tadi sesuai dengan yang kita rencanakan dan sesuai harapan kita. Jadi baik, saya akan memberikan waktu untuk Ibu pengajar praktik, Bu Malia, untuk memberikan feedback atau tanggapan kepada pasca penelitian. Terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan pasca observasi dan peraturan observasinya. Saya tadi mendengar bahwa kegiatan pembelajarannya itu menggunakan IT, teknologi, menggunakan Chromebook, bagaimana tadi quizzes dan jadi alhamdulillah kegiatan pembelajarannya menyenangkan. Terus untuk prinsip coaching untuk kegiatan pasca itu saya melihat sudah terpenuhi dari segi kemitraan. Tadi Ibu Nita sebagai seorang coach tidak menggurui atau memberikan saran, tetapi lebih memberikan pertanyaan yang Ibu Desi sendiri nih menjawab solusi dari permasalahan tersebut. Proses kreatifnya pun itu percakapannya dua arah dan Ibu Desi yang lebih banyak berbicara. Jadi Ibu Nita itu banyak mendengarkan atau mengulang lagi dan bertanya. Pertanyaan pun yang digunakan oleh Ibu Nita itu bersifat menggali, bersifat untuk Ibu Desi menemukan ide-ide baru dari kendala-kendala yang dihadapi Ibu Desi saat observasi. Untuk kegiatan memaksimalkan potensi, percakapannya pun tadi menghasilkan tindak lanjut perbaikan untuk kedepannya, tindak lanjut konkretnya. Selain itu, tadi Ibu Nita juga menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat observasi, pada saat Ibu Desi mengajarkan. Tadi Ibu Desi bercerita juga nih sebelum Ibu Nita menyampaikan catatan hasil observasinya. Ibu Nita juga menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan, apalagi cara solusi untuk kendala yang dihadapi Ibu Desi, dan yang terakhir itu menanyakan waktunya. Sudah mencapai, alhamdulillah. Saya senang kegiatan paskanya karena kegiatannya santai, menyenangkan, dan akhirnya Ibu Desi pun menemukan solusinya. Ibu Desi yang menemukan sendiri solusinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Lebih baik, terima kasih banyak Ibu atas tanggapan dan umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi kita kali ini. Akhir kata, kegiatan pasca observasi kita cukup sampai sini, dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan dari pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi terakhir ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk observasi. Ibu, Sama-sama. Semoga kita akan selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, selalu solid berkolaborasi kita dalam memberikan solusi-solusi terbaik untuk siswa kita. Baik, saya cukupkan untuk pasca observasi kita kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.